Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu lagi pada kegiatan Pak ya. Ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Pak ya untuk menjalani Amin. semua. Sami-sami. Ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk hadir di ruangan ini. Mungkin Pak dalam rangka penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana saya bertugas untuk mewawancarai pemimpin pembelajaran yaitu kepala sekolah Bapak gitu mengenai bagaimanakah cara Bapak mengambil suatu keputusan tatkala Bapak menemukan sebuah kasus atau situasi yang tergolong pada dilema etika yang mana mungkin pilihannya antara benar dan benar begitu Pak ya. Baik Bapak, selama ini dalam menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah sudah lama mungkin Pak ya, tentu saja sudah asam garamnya sudah sudah berapa lama Bapak jadi saya diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2017. Ditempatkan di SMK Negeri 13 Bandung selama 4 tahun setengah, itu sampai dengan tahun 2021 bulan Desember. Desember 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lebih saya ditugaskan menjadi kepala SMK Negeri 11 Bandung. Iya Pak ya. Sudah lama ya Pak ya, tentu sekali banyak beribu keputusan yang pernah Bapak ambil ya Pak ya. Nah mungkin salah satunya nih Pak, boleh kita langsung ke topik saja Pak ya. Nah dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu ya, terutama di mana kasusnya itu bersinggungan antara benar dan benar. Nah bagaimanakah cara Bapak melaksanakan pengambilan keputusan tersebut? Iya. Betul, di sekolah itu banyak sekali persoalan, bukan permasalahan ya, persoalan, lebih cenderung ke persoalan yang harus diambil keputusan. Dan kita juga sudah memaklumi bahwa setiap keputusan itu sudah dipastikan tidak akan menyenangkan semua pihak ya. Pasti ada pihak-pihak yang tidak senang atau tidak menerima. Oleh karena itu kita selalu berusaha kalau menetapkan keputusan itu keputusan terbaik, artinya yang paling banyak orang akan merasa senang gitu ya, sehingga nanti menghadapi orang yang tidak senang terhadap keputusan yang kita ambil itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu riskan. Ya kurang lebih seperti begitu Pak Guru. Iya. Jadi mungkin terjadi pro dan kontra Pak ya. Selalu ada. Selalu ada Bu. Selalu ada pro kontra ya. Di sekolah itu pasti ada pro dan kontra terhadap kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Ya. Kemudian apakah yang kontra itu Pak akan mengganggu mungkin mungkin secara mental gitu Pak ya terhadap Bapak? Nah bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut Pak? Ya, itu relatif ya, relatif. Jadi artinya kalau kita sudah mengambil satu keputusan, sebutlah ada satu kelompok, ada satu bagian, ada yang tidak sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Itu kalau kita biarkan itu akan menjadi akan menjadi masalah baru lagi ya. Nah, supaya nanti tidak menjadi masalah baru, apalagi nanti menjadi membesar gitu masalahnya, maka orang atau kelompok-kelompok tersebut itu biasanya kita raih lagi gitu Bu. Jadi tidak dilepas, tidak dibiarkan, apalagi
dimusuhi gitu yang menjadi saingan, tidak, tapi kita coba raih lagi, berikan penjelasan lagi, kemudian diberikan wawasan yang lebih lengkap lagi. Ya syukur-syukur kalau misalkan memahami, tapi kalaupun tidak memahami, pada prinsipnya orang tersebut tidak mengganggu terhadap kegiatan persekolahan, apalagi terhadap kegiatan kepala sekolah tersebut. Kalau bagi saya mengganggu terhadap pikiran pasti ada lah, tapi tidak dipelihara gitu Bu ya, tidak dipelihara, karena kalau misalkan itu terus dipikirkan itu akan mengganggu terhadap kinerja berikutnya. Ya. Bagus sekali Bapak, begitu bijaksananya ya dalam menyikapi. Jadi nggak lantas kita malah harus tambah marah Pak ya, tapi justru Bapak merangkulnya. Bagus sekali Bapak. Nah kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang selalu Bapak lakukan dalam sebuah pengambilan keputusan Pak. Iya. Di sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada kapro dan sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi dalam mengambil satu keputusan, kepala sekolah itu tidak bisa, bukan tidak mampu Bu ya, bukan tidak mampu. Betul. Mampu pasti lah, tapi kalau menurut saya tidak bisa mengambil keputusan itu atas pemikiran, atas wawasan kepala sekolah sendiri. Jadi kalau mau mengambil keputusan, biasanya saya suka ngumpulkan dulu teman-teman, minta pandangan dari teman-teman, baik dari para wakasek, dari kapro, dari kasubag PU atau arsiparis dan yang lainnya. Nah sehingga pandangan-pandangan mereka itu akan memberikan masukan, akan memberikan warna kepada keputusan yang akan kita ambil tadi. Bagus ya, jadi tidak memaksakan kehendak ya Pak ya, Bapak selalu melakukan musyawarah demi kepentingan bersama gitu ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, bagus sekali. Nah kemudian nih Pak, hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika Pak. Dalam mengambil keputusan tentu kita harus bersandar kepada nilai-nilai yang berlaku ya Bu ya. Kepada nilai-nilai yang berlaku, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, apalagi dalam dunia kerja kita di bidang pendidikan kan kita dibatasi atau kita diatur baik oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, oleh peraturan Menteri Pendidikan, dan oleh peraturan gubernur Bu. Jadi kalau saya biasa menggarisbawahi kebijakan yang akan kita terapkan itu utamanya harus aman. Ya. Jangan mengutamakan ini disukai, ini teman-teman kita akan senang, teman-teman kita akan akan menerima gitu. Sementara nanti keputusannya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah oleh karena itu sekarang saya suka balik, munculkan dulu kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya. Nah kalau kebijakan pemerintah ini sudah siap, dibahas, dipahami, makanya teman-teman itu akan mengikuti sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contohnya beginilah contohnya. Sekarang ini ada satu permasalahan yang agak rumit juga di benak para kepala sekolah, yaitu menyangkut dengan nilai-nilai kesejahteraan. Teman-teman itu kan kalau bicara kesejahteraan pasti titik pandangnya itu ke uang, ke honor gitu ya Bu ya. Nah, seperti begitu. Di sekolah itu beberapa tahun yang lalu guru-guru itu kan oleh kepala sekolah itu diberikan honor tambahan ngambil dari dana komite sekolah. Nah sekarang ini kan menurut Pergub nomor 44
dan Pergub nomor 97, hal itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itu kami suka mengedepankan ini loh, pergubnya dulu pahami. Nah, kalau pergubnya sudah dipahami, nanti bicara yang lainnya. Nah, ternyata kalau pergubnya sudah dipahami, bicara yang lainnya sudah tidak mungkin lagi kan. Sudah titik. Jadi mudah-mudahan tidak minta yang lain-lain lagi karena pergubnya sendiri itu sudah dipahami. Jadi pada dasarnya sekarang kalau saya sekarang mengambil kebijakan itu selalu mengedepankan ini loh aturan yang harus dipatuhi oleh kita, baru kita mengambil keputusan, baru kita melangkah bersama-sama untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti itu. Kurang lebih seperti begitu, Ibu. Oh ya, jadi yang menurut Bapak keputusan yang paling dalam proses pengambilan keputusan yang diambil paling efektif itu adalah berdasarkan pada peraturan dan ketentuan agar keamanan juga mungkin akhirnya menciptakan kenyamanan juga, Pak ya. Baik. Nah, kemudian nih Pak, dalam menghadapi situasi tertentu gitu, Pak ya. Nah, kemudian dalam ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apa Bapak pernah menemukan sebuah tantangan, Pak? Ya banyak lah, ya banyak. Model begini, cerita yang baru saja. Kalau kepala sekolah itu menetapkan bahwa tidak ada fasilitas honor yang dikeluarkan dari dana komite, gitu ya. Itu artinya di satu sisi penghasilan teman-teman itu akan berkurang, ya. Penghasilan teman-teman per bulannya itu akan berkurang. Padahal kita tahu bahwa penghasilan itu sudah dicanangkan. Ada yang untuk beli bensin, ada yang untuk bayar ke koperasi, ada yang untuk bayar cicilan dan sebagainya gitu. Nah, sehingga ketika itu diputus, ya, kita juga beban perasaannya sangat besar gitu ya, beban perasaannya. Nah, cuma karena itu sudah merupakan satu keputusan yang harus diikuti oleh kita, ya kita mencoba mencarikan alternatifnya. Kalau misalkan biasanya itu dana ini dipergunakan untuk bensin, cobalah kita arahkan ambil untuk bensin itu dari pos yang mana. Kalau ini dipakai untuk bayar koperasi, coba sekarang cicilan koperasinya diperbaharui lagi sehingga nilainya masih sama tapi waktunya menjadi agak panjang. Kalau misalkan ini dipergunakan untuk cicilan, cobalah cari alternatif yang lain. Itu dilemanya kurang lebih seperti begitu ya. Jadi kepala sekolah memikirkan bagaimana kondisi dari teman-teman guru dan staf tata usaha. Padahal kepala sekolah sendirinya juga sedang menghadapi resiko yang sama gitu ya. Karena hal tersebut. Itu kurang lebih seperti begitu. Jadi tantangannya ini di dalam ya Pak ya, tantangan perasaan kita. Iya. Mungkin Bapak mengatasinya dengan cara mengajak guru-guru mencari solusi. Untuk mencarikan solusi. Iya. Dan masalah itu kan sebetulnya bukan hanya dihadapi oleh guru dan TU. Kepala sekolah juga sebetulnya sedang sama-sama menghadapi sebuah masalah begitu kan. Nah, cuma karena namanya juga kepala sekolah, mungkin kalau kepala sekolah penyelesaiannya oleh sendiri, kalau teman-teman barangkali dibantu diarahkan oleh kepala sekolah. Iya. Nah Pak, kemudian ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak memerlukan waktu tertentu gitu ya, atau dijadwalkan memiliki tata kala gitu kan, ataukah langsung diputuskan pada saat yang sama? Saya sudah merasakan bahwa keputusan terutama keputusan yang menyangkut dengan kesejahteraan tadi ya, dengan nilai bantuan yang diberikan kepada teman-teman guru dan staf tata usaha. Nah, kalau misalkan kita mengambil keputusan itu secara mendadak, itu bisa dibayangkan
betapa ramenya teman-teman ya, karena tiba-tiba diputus untuk tidak menerima tunjangan atau bayaran. Jadi bisa kebayang kan? Ya bisa kebayang. Nah, saya di SMK 11 untuk masuk ke situasi baru tersebut itu sudah dirancang di 4 bulan sebelumnya. Ya, saya masih ingat itu di bulan Juli memasuki tahun pelajaran baru bulan Juli. Nah, bulan Juli itu sudah mulai mengarah ke kondisi yang akan dilaksanakan, kondisi yang baru, akan memasuki situasi baru. Di bulan Juli itu kami sudah ceritakan bahwa kondisi sekolah tahun 2022-2023 itu kondisinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kami gambarkan mengenai dana BOS, dana BOPD, dana bantuan pemerintah, dana dari komite juga kami sampaikan ke teman-teman. Nah, sehingga kami akan mengambil keputusan setelah dimusyawarahkan dengan teman-teman. Kami akan mengambil keputusan yaitu akan melakukan pengurangan tugas tambahan. Jadi dulu itu ada cerita begini, ada satu orang guru yang mendapat tugas tambahannya itu sampai 3 macam. Tugas tambahan 1, tugas tambahan kedua, tugas tambahan ketiga. Di mana ketiga-tiganya ini mendapatkan honor dari dana komite. Nah, karena dana komite itu kan diprediksi akan berkurang, maka si tugas tambahan ini kami sederhanakan. Jadi tiap orang itu hanya ditugaskan 1, mau jadi wali kelas atau mau jadi wakasek atau mau menjadi staf wakasek atau menjadi kepala unit, disuruh milih. Nah, teman-teman ada yang milih wakasek, ada yang milih staf, ada yang milih kaprok, ada yang milih wali kelas gitu. Nah, sehingga kami arahkan. Nah, sehingga di situ terjadi pengurangan yang lumayan signifikan. Kemudian di bulan kedua dilakukan efisiensi. Jadi dari jumlah honor yang biasa diterima misalnya 400 diturunkan menjadi 300. Semua turun. Yang penting prinsipnya kalau guru turun, PU turun, wakasek turun, kepala sekolah juga harus turun. Itu baru mereka nerima. Tapi kalau yang lain turun, kepala sekolah masih tetap bersenang-senang, wah pasti gandeng gitu ya, pasti ribut. Nah, bulan berikutnya dikurangi lagi, sehingga di bulan November tahun 2022 itu benar-benar kami tidak memberikan bantuan tambahan penghasilan kepada teman-teman. Mulai dari kepala sekolah sampai dengan ke caraka itu kami lakukan. Dan alhamdulillah pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai sekarang sudah 6 bulan tidak ada gejolak apapun. Ya, jadi prinsipnya ada perencanaan itu disampaikan kepada teman-teman memahami, solusinya diberikan, kita lakukan tindakan, maka teman-teman juga alhamdulillah mengikuti. Jadi Bapak itu dalam pengambilan keputusan tesegawaya saruparipas betul, jadi harus melakukan sebuah langkah dan waktu yang ditentukan, dan terutama mungkin saya tadi menangkap pembicaraan dari Bapak itu kita harus bisa memprediksi, menganalisa apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Kemudian di sini pun Bapak mengedepankan keterbukaan. Ini hal-hal yang harus saya pelajari Pak sebagai calon ini. Nah, kemudian nih Pak, faktor-faktor atau siapakah yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Staf kita kan sudah artinya sudah berkomitmen untuk bekerja sama, untuk membantu dan untuk menyukseskan program sekolah. Jadi staf inilah yang bergerak, ya, mulai dari wakasek. Para wakasek berikan pemahaman yang benar untuk menyampaikan informasinya, baik itu ke
guru, ke TU, ke kaprok ataupun ke yang lain. Nah, nanti kaprok juga diberikan pemahaman yang kuat, yang benar, yang jelas ya. Karena kaprok ini menjadi ujung tombak yang akan menyampaikan informasi kita ke guru-guru yang ada di jurusan ya. Jadi dengan memanfaatkan itu saja, alhamdulillah saya tidak perlu tidak perlu teriak-teriak, kecuali kalau dalam rapat lah wajar ya. Dalam rapat programnya disampaikan, nanti yang bekerja kerasnya ya teman-teman, teman Wakasek, teman kaprok dan yang lain. Iya. Jadi mungkin Bapak itu yang pihak-pihak yang mendukungnya itu adalah para wakas staf-staf yang telah Bapak tunjuk. Jadi mungkin betul-betul di sini kepemimpinan Bapak itu mengarahkan itu betul-betul Pak ya. Jadi mengarahkan nanti mereka yang melakukannya gitu Pak ya. Iya. Bagus sekali. Nah kemudian Pak yang terakhir nih Pak ya. Dari semua kasus atau persoalan yang pernah Bapak hadapi, apa Pak pelajaran atau hikmah yang bisa Bapak petik dari persoalan-persoalan tersebut Pak? Boleh Bapak ceritakan? Iya, banyak hal yang akhirnya akan membuat diri kita menjadi semakin matang, ya, akan menjadi semakin sabar, akan membuat kita semakin memahami terhadap kondisi dari teman-teman. Jadi kondisi teman-teman juga kan pada dasarnya sangat beragam ya, tidak sama. Nah, kita akhirnya berupaya, akhirnya diberikan jalan untuk memahami kalau si A itu begini, kalau si B itu begini, menghadapi si A itu harus begini, menghadapi si B itu harus begini, permasalahan si A itu begini, permasalahan si B itu begini, solusinya ini, solusinya begini. Nah kurang lebih dari peristiwa-peristiwa itu memberikan ilmu seperti begitu. Nah sehingga ketika menghadapi situasi yang baik yang sama ataupun yang berbeda, baik di sekolah ataupun di tempat yang lain, itu kurang lebih relatif sama ya. Jadi sudah relatif insya Allah tidak terlalu sulit lah ya, tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusannya. Iya. Kurang lebih seperti begitu Ibu. Iya. Jadi Bapak ini berpandangan positif ya. Pokoknya setiap permasalahan atau persoalan yang terjadi pasti ada hikmah. Bapak selalu mengambil hal-hal positifnya, ilmu mungkin ya Pak ya, pendewasaan, pematangan ini ya Pak ya. Iya. Aduh Bapak, mono pisan ilmuna, dan mungkin harus banyak yang harus saya pelajari kembali dari Bapak-bapak. Mangga nanti ke depan bisa sambil ada waktu bisa sharing ya Bu ya, bisa ngobrol, karena kalaupun itu pengalaman itu tidak disampaikan ke teman-teman, itu kan menjadi hal yang mubadir, menjadi hal yang kurang bermanfaat gitu ya, khususnya buat saya secara pribadi begitu. Mangga pasti antos. Aduh, terima kasih Bapak. Siap, mudah-mudahan dilancarkan Ibu ya programnya, kegiatan. Amin. Begitupun dengan Bapak, mungkin karena sekarang banyak kegiatan ya Pak yang menunggu. Bapak sehat selalu dan lancar Pak ya kegiatannya. Amin. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak ya sudah berkenan hadir di ruangan ini, membantu saya untuk melaksanakan wawancara terkait dengan bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan. Padat mungkin ya Pak ya kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah lumayan. Selama Bapak menduduki sebagai ketua yayasan, tentu Bapak sering sekali menemui kendala-kendala Pak ya, atau permasalahan-permasalahan yang salah satu diantaranya adalah mungkin permasalahan yang tergolong pada dilema etika Pak ya, di mana keputusan yang Bapak ambil itu tentu bersinggungan antara hal yang benar dengan yang benar ya Pak ya. Nah mungkin pada kesempatan kali ini saya mau belajar nih Pak dengan Bapak bagaimana cara Bapak gitu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat atau tergolong pada dilema etika tersebut.
Iya, baik Bu Umi, terima kasih sudah bisa ketemu di sini. Kan dulu itu pertemuan seperti itu sangat mahal sekali ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita bisa bertemu, luar biasa. Nah, pada intinya mungkin kita kalau dari segi pengambilan keputusan, pada prinsipnya kita ini ada beberapa hal ya. Di antaranya kita berdasarkan kepentingan universal ya, lalu juga dengan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau diantara misalnya ada beberapa hal yang hal-hal yang baik, tapi mana yang harus didahulukan. Nah, kita tentu akan mengambil keputusan-keputusan yang kita anggap skala prioritas ya, walaupun diantara keduanya itu memang atau 2 atau 3 masalah gitu yang semuanya itu baik ya, terus kita ambil. Hanya mungkin kita lihat secara universalnya dan juga tentu dari kemaslahatan untuk umum, terutama kalau di sekolah kan yang berhubungan dengan siswa tentunya seperti iya, itu. Tentu saja Pak ya, jadi kita lebih mengutamakan pada kepentingan siswa. Betul, nah seperti Baik itu. sekali Bapak. Kemudian nih Pak, langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika Bapak akan mengambil suatu keputusan itu apa kiranya Pak? Ya, langkah-langkah yang kita ambil tentunya kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang bersangkutan gitu Ibu ya. Jadi istilahnya tidak lantas kita ambil keputusan, tapi kita lihat dulu ada faktanya, datanya harus jelas. Sehingga apa yang menjadi keputusan nanti itu sudah ada dasar seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi ya. Bapak melakukan langkah-langkahnya berkolaborasi ya Pak ya, tidak betul. Lantas memutuskan sendiri. Betul. Itu harus Ya, saya contoh itu. sepertinya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Kemudian nih Pak, dari langkah-langkah tersebut, hal yang menurut Bapak selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang mana Pak? Ya, kalau dalam pengambilan keputusan tentunya kita harus kalau efektifnya kita harus lihat dulu dari fakta gitu ya. Itu dari fakta, lalu kita berkoordinasi dulu sehingga dasar yang akan kita ambil itu jelas seperti itu. Dan nanti keputusan pun akan lebih akurat seperti itu. Oh iya, jadi kita bicara nantinya by data Pak ya, iya, bukan betul. sekedar omong. Oh iya, betul siap. Baik sekali Bapak, hebat Bapak ini. Baik, kemudian nih Pak, kalau boleh saya tahu, selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan nih Pak. Jadi ketika Bapak akan mengambil keputusan, tantangan-tantangan yang mungkin Bapak hadapi, boleh diceritakan sedikit Bapak? Ya, baik. Kalau dalam tantangan di setiap kebijakan tentu ada yang maaf gitu ya, ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Kalau dalam kebijakan tentu, tapi kita ambil yang bisa meminimalisir begitu ya untuk permasalahan-permasalahan. Jadi tidak semuanya, kalau dari 100% itu tidak semuanya akan setuju 100%, tetapi tentu akan ada yang berbeda paham, beda beda pengertian, tapi pada prinsipnya kita tetap berpijak pada fakta, data, dan tentu untuk kemaslahatan. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi mungkin yang tantangan yang sering Bapak hadapi itu memang adanya pro dan kontra ya, Pak ya. Betul, ada pro dan kontra. Ya, tapi kita belajar untuk mencoba untuk meminimalisir permasalahan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian apakah dalam penyelesaian masalah tersebut Bapak memiliki atau menentukan tata kala atau jadwal tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, itu tergantung ya Bu ya. Kalau keputusan yang bisa kita ambil di tempat gitu, kita bisa ambil keputusan langsung. Ataukah kalau memang yang permasalahannya besar ya tentu itu harus tadi ya. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait seperti itu untuk menyiapkan data dan yang lainnya. Jadi dalam kebijakan ada saatnya situasional gitu ya, jadi sifatnya situasional. Benar Pak ya, jadi nggak bisa dipaksakan harus dijadwalkan ya, tergantung kondisi juga mungkin Pak ya. Betul. Jadi di sini mungkin sebagai seorang pemimpin tentu kita harus selalu siap siaga ya Pak. Seperti itu. Tentu ya. Nah kemudian Pak ya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak atau pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dan mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan, siapa saja Pak? Ya, pada prinsipnya kita di atas kita pun ada senior ya Bu ya. Jadi tentu inisialnya kita walaupun bagaimana kita melihat dari pola dari kepemimpinan di atas gitu ya. Tentunya kita ada panutan lah Bu ya istilahnya kita. Jadi melihat dari pola-pola panutan yang kita lihat seperti apa. Nah sehingga
kita ada apa namanya, ada contoh lah seperti itu Bu. Mungkin yang sementara ini saya lakukan seperti itu. Oh ya, jadi kita melihat kepada panutan ya Pak ya, atau misalkan contoh-contoh dari yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita seperti mungkin itu. ya Pak. Kalau untuk hal-hal yang baik tentunya ya, jadi istilahnya langkah-langkah yang efektifnya seperti apa kan gitu. Baik, iya Bapak. Nah Pak, dari apa yang telah disampaikan, pelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam hal ini tentu saja pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika gitu Pak. Jadi mungkin ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan dilema etika, mungkin ada suatu pelajaran Pak ya, atau hikmah yang mungkin bisa Bapak petik untuk diri Bapak sendiri gitu, mungkin bisa sedikit diceritakan. Iya, jadi ada hikmah-hikmahnya dari dilema etika gitu ya. Tentu dua-duanya misalnya tuh ada dua atau tiga permasalahan itu baik ya, tapi tentu kita pun harus kembali tadi pada dasarnya itu apakah itu maslahat ya, terutama untuk kemaslahatannya gitu ya, untuk umum atau tidak ya. Yang paling utama itu kan kita ini bekerja itu untuk senantiasa untuk bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat kan, seperti itu. Nah pada prinsipnya seperti itu kita mencoba hikmahnya ya, mudah-mudahan dalam hidup ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, kurang lebih lah. Hebat sekali Bapak ya, benar-benar menjadi seorang pemimpin yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi selalu mengutamakan kemaslahatan. Dalam hal ini mungkin kita dalam bidang pendidikan mungkin kita mengutamakan pada murid ya Pak. Iya, betul. Menarik sekali Bapak pembicaraan kita kali ini, dan saya tentunya masih harus terus banyak belajar dari Bapak ya. Bu, betul. Saya juga masih terus belajar kan, seperti itu. Semoga Bapak nggak bosan untuk memberitahu saya, mengajari saya tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, memiliki kebermanfaatan bagi halayak umum, terutama dalam kita adalah untuk murid-murid kita. Bapak mungkin karena Bapak pun ada kepentingan yang lain. Terima kasih sekali Bapak atas waktu dan kesempatannya Bapak. Semoga semua kegiatan yang akan Bapak laksanakan lancar semuanya Bapak. Sehat selalu Pak ya. Dan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.